Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 153 yang berjudul Terpikat. Di awal chapter 153 ini, kita diperlihatkan setelah Tanjiro berhasil memenggal kepala Akaza. Di sini Akaza pun langsung terkejut dan saat itu dia merasa kalau selama berabad-abad dirinya belum pernah melihat manusia dengan tanpa semangat tempur. Lalu, sambil memperlihatkan ilustrasi bayi, di sini Akaza mengatakan bahwa bahkan bayi sekalipun memancarkan semangat tempur yang samar-samar. Akan tetapi, sambil melihat Tanjiro, Akaza berkata kalau orang ini atau Tanjiro berhasil menghilangkan seluruh semangat tempurnya dalam sekejap. Kemudian, sambil memperlihatkan lagi ilustrasi Akaza yang berhadapan dengan tumbuhan, di sini Akaza berkata kalau berhadapan dengan seseorang yang tak memiliki semangat tempur, sama saja rasanya seperti dirinya sedang bertarung dengan tanaman yang seharusnya tidak berada di sini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, di sini diperlihatkan saat sebelum Akaza terpenggal dan pada saat ini, Akaza menjelaskan lagi kalau semua inderanya jadi kacau dan kompasnya tidak mendeteksi apapun. Lalu saat dirinya akan meninju Tanjiro, dia mengatakan kalau jika teknik kompasnya tidak bekerja, maka hal itu tidak masalah karena Akaza merasa kalau dalam pertempuran, seseorang harus menghadapi semua keadaan yang tidak terduga, bahkan walaupun itu merupakan pengalaman pertama dalam pertempuran. Dan selain itu, seseorang juga harus menemukan cara untuk mengatasi keadaan tersebut. Dan di sini Akaza merasa kalau dia bisa melakukannya. Namun kemudian saat serangannya gagal, tiba-tiba Tanjiro pun melompat berbalik dan memenggalnya. Dan di sini Akaza menjelaskan kalau seharusnya dirinya bisa mengatasi serangan Tanjiro tersebut. Namun dalam waktu singkat di tengah pertarungan ini, Akaza menganggap kalau Tanjiro berhasil menandingi kecepatan dirinya setelah memahami sesuatu. Dan di sini, setelah Tanjiro berhasil menebas leher Akaza, Akaza pun mengatakan kalau dirinya berabad-abad mempelajari ilmu bela diri terhebat hanya untuk kalah dalam pertarungan langsung. Lalu sambil melihat mata Tanjiro, Akaza merasa kalau matanya tidak menunjukkan amarah ataupun kebencian dan tidak ada niat membunuh maupun bertarung. Kemudian, sambil memperlihatkan ilustrasi tangan Akaza yang ingin menggapai sesuatu, di sini dia menjelaskan kalau mata Tanjiro tersebut, hal yang dilihatnya oleh mata itu sepertinya adalah wilayah tertinggi yang selalu dirinya Akaza inginkan, dan meyakinkan kalau Tanjiro sudah mencapai tingkatan yang dianggap Akaza sebagai kondisi Anata. Selain itu, di sini Akaza juga menjelaskan kalau dirinya selalu bisa merasakan tingkat kondisi Anata tersebut secara samar-samar bahwa kondisi tersebut benar-benar ada dan berharap kalau seharusnya dirinya lah yang sudah mencapai titik tersebut sekarang. Lalu, di sini setelah kepala Akaza yang terpenggal tersebut akan jatuh, dengan cepat pun Akaza menahan kepalanya agar tidak terjatuh dan mencoba menyambungkan kembali lehernya. Dan sambil menahan kepalanya dengan wajah yang sangat kesalnya, Akaza berkata dalam dirinya kalau dia masih bisa bertarung dan masih bisa menjadi lebih kuat. Namun, di saat yang sama, saat Akaza menahan kepalanya yang akan terjatuh dan mencoba menyambungkan kembali lehernya, Tanjiro dan Gyu pun terkejut dan khawatir akan Akaza yang mencoba menyambungkan kembali kepalanya. Akan tetapi, di sini saat Gyu yang berada di belakang Akaza menyadari hal tersebut, dia pun langsung mencoba melempar menancapkan pedang patahnya ke kepala Akaza agar kepalanya terjatuh. Lalu, setelah Gyu melemparnya, pedangnya pun berhasil menusuk menembus kepalanya dari belakang, sehingga Akaza pun terkejut dan kepalanya pun terjatuh dari genggamannya. Lalu, saat kepala Akaza yang terjatuh melihat Gyu, di sini dia mendorong dirinya harus menjadi kuat dan tidak boleh berakhir sekarang. Dan saat kepalanya akan jatuh menggelinding di tanah, Akaza terus mendorong dirinya untuk harus menjadi lebih kuat dari semua orang.
sehingga kepala yang terjatuh pun langsung menjadi abu, dan Tanjiro yang melihatnya pun mulai merasa lega setelah melihat kepala Akaza mulai lenyap dan dirinya merasa kalau mereka sudah menang. Dan setelah itu, tiba-tiba Tanjiro pun merasa kesakitan pada matanya, dan tangannya yang sedang menggenggam pedangnya pun gemetar, sehingga hal itu membuat Tanjiro kembali terkejut dan merasa panik kalau seluruh ototnya mati rasa dan tubuhnya sudah mencapai batasnya. Lalu di sisi lain, setelah Akaza berhasil terpenggal dan kepalanya lenyap, di sini Gyu yang melihat tubuh Akaza yang masih utuh dan tidak hancur pun mulai merasa heran dan mulai khawatir. Lalu saat Gyu menyadari hal tersebut, tiba-tiba Akaza yang tadinya terdiam di hadapan Tanjiro pun langsung bergerak mengangkat kakinya dan mulai menggunakan kuda-kuda teknik kompas penghancurnya, sehingga membuat Tanjiro yang sedang merasa kesakitan akibat efek kekuatannya pun terkejut, dan Gyu yang mengetahuinya pun mencoba memperingati Tanjiro. Lalu setelah tubuh Akaza menggunakan teknik kompasnya, dia pun langsung menyerang leher Tanjiro dengan tangannya, sehingga membuat Tanjiro terkejut dan panik. Akan tetapi saat Tanjiro menyadarinya, dia pun berhasil menghindari serangan tersebut dengan berguling ke samping. Dan saat itu Tanjiro pun menyadarinya juga kalau tubuh Akaza masih bisa bergerak dan tidak hancur. Selain itu, Tanjiro juga terkejut akan Akaza yang dapat menutup luka penggalan di lehernya. Lalu setelah menghindari serangan tersebut, dengan cepat Akaza pun langsung mencoba menyerang Tanjiro lagi. Namun karena Tanjiro yang sedang terluka pada mata dan ototnya, dia pun tidak bisa menghindari tendangannya, sehingga Tanjiro pun terkena tendangan tersebut pada tubuh bagian sampingnya. Akan tetapi sebelum tendangan tersebut mencapai tubuhnya, dengan cepat Tanjiro pun berhasil menahannya dengan gagang pedangnya. Namun walaupun dapat menahan dengan gagang pedangnya, dirinya pun tetap ikut terpental ke tembok hingga tembok tersebut hancur karena akibat dari tendangan Akaza yang sangat kuat tersebut. Lalu setelah Tanjiro tertendang ke tembok, Tanjiro yang melihat Akaza tanpa kepala pun mulai bingung karena Akaza tidak mati walaupun kepalanya sudah terpotong. Lalu sambil Tanjiro melihat flashback saat pertarungannya dengan Gyutaro dan Daki, di sini Tanjiro pun bertanya-tanya apakah ada cara khusus untuk membunuh Akaza tersebut, seperti sama halnya dengan Gyutaro dan Daki. Namun setelah bertanya-tanya tentang hal tersebut, kemudian dirinya pun merasa kalau hal tersebut tidak mungkin karena kepala Akaza sudah hancur dan lenyap. Lalu sambil melihat Akaza yang berjalan ke arahnya, Tanjiro menganggap kalau Akaza yang sudah terpenggal ini sedang mencoba mengubah sesuatu. Tanjiro merasa kalau Akaza mencoba untuk berubah menjadi sesuatu yang lain. Lalu sambil memperlihatkan ilustrasi Muzan, di sini Tanjiro menganggap Akaza sedang mencoba membuat kepalanya bukan lagi kelemahannya, sama halnya dengan Muzan. Kemudian saat Tanjiro yang sedang terhimpit reruntuhan tembok akibat ditendang oleh Akaza, dia pun mencoba mendorong dirinya untuk bertarung kembali karena dia merasa kalau pertarungannya belum selesai. Tapi sayangnya, saat Tanjiro mencoba bangkit kembali, tiba-tiba dirinya pun kehabisan tenaga dan pingsan seketika, sehingga membuat Gyu khawatir dan memanggilnya. Kemudian saat Gyu menyadari kalau Tanjiro telah pingsan karena sudah jauh melebihi batasnya, dia pun mulai khawatir dan Akaza yang terpenggal pun langsung mengambil ancang-ancang dan berlari ke arah Tanjiro. Lalu saat Gyu melihat hal tersebut, dia pun langsung bangkit untuk mengambil pedangnya. Dan setelah mendapatkan pedangnya, dengan cepat Gyu langsung menyerang Akaza yang akan menyerang Tanjiro yang sedang pingsan, yaitu dengan menggunakan teknik pernafasan air jurus keempat tebasan bergelombang, sehingga membuat tubuh Akaza tercabik-cabik oleh serangan Gyu. Namun sayangnya, setelah terkena serangan Gyu tersebut, dengan sangat cepat, luka di tubuh Akaza pun langsung sembuh. Dan itu membuat Gyu terkejut lagi melihat Akaza yang tanpa kepala masih bisa memulihkan diri dengan cepat. Lalu setelah itu, Gyu pun kembali menyerang Akaza dengan teknik pernafasan air lainnya, hingga Gyu pun memuntahkan darahnya dan hampir mencapai batasnya. Namun di sisi lain, setelah Gyu berhenti menyerang Akaza, Akaza pun tidak merespon kembali serangan Gyu tersebut, dan kemudian dirinya pun berbalik arah ke arah Tanjiro. Dan di saat yang sama, Gyu pun bangkit lagi dan dengan gigihnya berteriak kepada Akaza dengan mengatakan untuk menyuruhnya melangkahi mayatnya lebih dulu sebelum membunuh Tanjiro.
Lalu setelah Gyu mengatakan hal itu, Akaza pun kembali berbalik arah ke hadapan Gyu. Dan di sini di saat yang sama, suara orang yang berbaju putih yang sebelumnya pun terdengar dari dalam diri Akaza. Dia mengatakan kalau semangat yang tidak bisa ditaklukkan, semangat yang tidak akan tunduk, sebesar apapun rintangan yang menghalangi mereka, kita bukanlah samurai yang menggenggam dan mempunyai katana. Kita membawa pedang di hati kita, dan kita hanya menggunakan tinju, ucap orang tersebut saat mengatakan kepada Akaza. Lalu, di sisi lain, saat Gyu menyuruh Akaza untuk melawannya, Akaza yang berbalik arah ke arah Gyu pun terlihat diam sejenak karena mengingat hal tersebut. Dan setelah mengingat perkataan orang yang ada di dalam diri Akaza itu, Akaza pun menganggap kalau hal tersebut benar-benar menjijikan baginya. Dan kemudian saat dirinya akan berjalan menyerang Gyu, tiba-tiba dari dalam diri Akaza, seseorang wanita dengan kimono pun menarik tangan Akaza, sehingga membuat Akaza terhenti. Dan sambil menangis, wanita tersebut pun meminta Akaza dan memanggilnya Hakuji untuk menghentikan semua ini. Dan berikut adalah pembahasan chapter 152 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Akaza tanpa kepala dan batas kekuatan Tanjiro. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.